Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan sayyidus syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin hadirat jemaah tarawih rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mendapat nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pun masih mampu bertahan pada malam ke-20 ini. Ya, kebiasaan orang Indonesia semakin hari semakin maju softnya. Berbeda dengan di Arab Saudi, mungkin karena keimanannya mengejar pahala, semakin mau habis Ramadan semakin penuh masjid. Sekarang ini jangankan di dalam Masjidil Haram, di luarnya juga itu di emperan-emperannya penuh semua jemaah umrah, karena seluruh umat. Keluarga saya baru-baru ini naik haji Ramadan, sholatnya di antara hotel itu ya, terlambat semakin mau habis. Kita tidak, masjid kosong yang kalau mau habis Ramadan yang penuh itu lemot. Ini kan perbedaan kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa sebenarnya pahala dari Ramadan itu. Kalau kita betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengerti apa keistimewaan Ramadan itu, apa pahala yang luar biasa, banyak sekali pahala yang baru pahalanya dibagi menjadi 7 lipat. Jadi mereka yang mengerti tentang nilai yang terdapat di bulan Ramadan, pasti dia semakin habis, semakin mengencangkan kakinya. Nah, begitu. Pada 10 malam terakhir dari Ramadan, dia semakin mengencangkan kakinya. Dan di situ ada iktikaf. Dan di situ diperkirakan turunnya Lailatul Qadar. Pokoknya di antaranya antara 21 sampai malam ke-30. Ya, meskipun ada yang mengatakan bahwa biasanya Lailatul Qadar turun pada malam-malam ganjil. Persoalannya sekarang ini 2 malam ganjil di Indonesia. Besok itu malam ganjilnya Muhammadiyah, kemudian lusa malam ganjilnya pemerintah. Yang mana itu? Kalau begitu hadirin semua. Jadi semuanya akan menunggu malam ganjil karena siapa tahu bukan di sini tempatnya. Jadi mulai dari 21 kita itikaf, kita itu ibu-ibu yang tidak sempat itikaf di masjid boleh di rumahnya, yang penting ada tempat khusus itu biasanya digunakan untuk sholat. Kalau ibu-ibu itikaf di situ, boleh itikaf di masjid kalau misalnya tidak mengganggu jemaah lain. Tapi kalau tidak bisa, misalnya ada anak kecil atau sebagainya, itikaf di tempat itu, jangan di tempat sembarangan. Biasanya di rumah itu kan ada tempat kita selalu sholat, di situ masih itikaf. Ibu-ibu, kalau bapak-bapak harus di masjid. Hadirin rahimakumullah, malam ini saya akan mencoba membahas tentang pahala membaca. Pertanyaan kita, kenapa umat Islam sangat gemar membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Tentu jawabannya adalah karena di situ semua aktivitas kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan. Apalagi baca Al-Quran. Hadirin rahimakumullah,
1200 tahun yang lalu, ketika dunia belum memiliki komputer dan belum ada kalkulator, Imam Syafi'i telah merinci jumlah huruf di dalam Al-Quran. Kalau kita hitung jumlahnya itu menurut Al-Quran, jumlahnya adalah 1.027.000 huruf. 1.027.000 huruf. Kita bisa bayangkan kalau kita membaca tadarus Al-Quran kemudian tamat, berarti 1 juta pahala. Di dalam dikatakan dari satu huruf itu dilaksanakan menjadi 10 pahala, 10 kebaikan. Nah, kalau itu dilaksanakan di dalam bulan Ramadan, kali 70 lebih 10 saja. 10.220.000 kali 70. Itu sedikit, yang penting lebih dari 700 juta. Kalau satu kali menamatkan di bulan Ramadan, nah kalau tiap kali 2 kali, luar biasa. Itu satu membaca. Mari kita merinci jumlah huruf dalam Al-Quran. Dikatakan Mas Abi, jumlah yang paling banyak dalam Al-Quran itu jumlah alif. Jumlahnya itu 487.040. 48.740. Kemudian yang kedua adalah lam, yaitu 33.922 huruf. Kemudian mim 26.922 huruf. Ha itu yang tidak ada titik. Ha, bukan ha. Ya. Itu jumlahnya adalah 26.925 huruf. Kemudian huruf ya 25.717 huruf. Kemudian huruf waw 25.506 huruf. Huruf nun 17.000. Huruf lam alif, ini beda dengan lam dengan alam alif. Lam alif itu sebanyak 14.707 huruf. Kemudian selanjutnya huruf ba. Huruf ba itu 11.420 huruf. Huruf sa sebanyak 10.048 huruf. Kemudian huruf fa 9.813 huruf. Kemudian huruf ain 9.470 huruf. Huruf ta 8.099 huruf. Huruf kaf 8.022 huruf. Huruf dal 5.999 huruf. Kemudian huruf sin 5.799 huruf. Huruf dal 4.930 huruf. Huruf ha, nah yang tadi 4.138 huruf. Huruf jim 33.320 huruf. Huruf shod 22.780 huruf. Kemudian huruf ra sebanyak 2.206 huruf. Huruf sin 2.115 huruf. Huruf do 1.822 huruf. Huruf zai temannya ram 1.680 huruf. Kemudian huruf kha yang ada titiknya itu 1.503 huruf. Kemudian huruf ta 1.404 huruf. Huruf goi 1.229 huruf. Huruf ta 1.204 huruf. Kemudian tersedikit adalah huruf dha. Toa yang ada giginya, dha namanya. Kalau bahasa Bugis ada. Itu yang paling kecil. Misalnya jumlahnya 842 huruf. Dalam dunia hikmah, huruf dha ini kenapa sedih? Karena pasti sambungan katanya itu menjadi kezaliman. Makanya salah satu huruf dari 7 huruf yang tidak dalam surah Al-Fatihah ini dha. Zalimun, zulumatun, zillun. Ini makanya hebatnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatkan kepada kita huruf-huruf yang membawa ke itu hanya di jumlah sedikit. Hadirin rahmatullah. Makanya jumlahnya kalau kita jumlah itu menjadi 1.027.000. Tadi setiap huruf itu Nabi mengatakan membaca huruf itu bukan alif lam satu huruf, tapi dari 3 huruf di situ. Alif, lam, dan mim. Itu diberi pahala 1 pahala, kemudian digandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian di bulan Ramadan Nabi mengatakan semua pekerjaan-pekerjaan yang baik itu digandakan menjadi 70.
Maka apa yang terjadi kalau tidak datang? Jumlahnya adalah 718.900.000. Satu kali menamatkan Al-Quran di bulan Ramadan. Oleh karena itu, ulama-ulama salaf kita ada yang menamatkan. Imam Syafi'i menamatkan satu kali tamat satu 30 juz satu hari. Tapi kita yang hafid. Taruhlah kita. Ya kalau tidak mampu ya satu kali saja tamat itu lumayan. Supaya dapat 700 juta lebih itu pahala yang kita dapat. Itu saja membaca Al-Quran sudah luar biasa. Lantas kenapa kita masih? Padahal di bulan Ramadan, kenapa itu dijadikan sebagai pahala yang sangat besar? Karena di bulan Ramadan inilah Al-Quran itu diturunkan. Pertama kali diturunkan itu ke bumi melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW itu pada bulan Ramadan. Sehingga Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu baru kita baca saja tanpa tahu maknanya. Bagaimana kalau dia tahu maknanya kemudian diaplikasikan? Luar biasa lagi, lebih banyak dari itu lagi. Itu menjadi 700 kalau landasan pahala itu ya 700 sih. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu pada kesempatan ini 10 hari ini, berkah kita. Berusaha kita untuk membaca Al-Quran meskipun tertadi kaki. Baca satu huruf. Kalau tidak mampu untuk lancar, baca saja. Orang yang tidak lancar bacanya itu dijamin oleh Nabi 2 pahala. Pahala nekatnya untuk membaca Al-Quran, yang kedua pahala susahnya dia, Pak. Sudah tapi nekat. 2 pahala. Itu saya tidak bisa untuk baca Al-Quran, tidak boleh. Baca saja. Pokoknya beda. Bismillahi, pokoknya baca. Karena langkah menyelesainya kita. Di situ Allah menyediakan pahala-pahala yang sebesar, kebaikan-kebaikan yang sangat besar. Kemudian kita tidak keluar dari Ramadan tidak mendapat maghfirah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Abdul ibadi ummati, semulia-mulia hambaku ya dari umatku, kata Nabi, yaitu qiraatul Quran. Sebaik-baik hamba dari umatku adalah orang yang membaca Al-Quran. Hadirin rahimakumullah. Mari kita lihat apa sebenarnya syafaat Al-Quran. Salah satu di antaranya yang populer itu adalah menjadi penolong di alam kubur. Nah ini ya. Orang yang membaca Al-Quran dengan ikhlas, berusaha untuk melihat maknanya, maka dia akan menjadi penolong di alam kubur. Diriwayatkan oleh para ulama kita mengatakan bahwa nanti kalau ada orang meninggal, sebelum mau dikafani, sudah dimandi mau dikafani, ada seorang yang sangat tampan. Itu berdiri di kepalanya orang mati. Setelah dipesangi kapan, maka dia berpindah ke tengah. Setelah itu dibawalah ke kuburan. Sampai di kuburan, dia tetap menjaga di situ saja. Ketika Munkar Nakir datang, Munkar berusaha mengusir orang ini, yang laki-laki tampan itu. Dia bilang, kita dulu situ, saya kau mengganggu saya. Tidak, saya mau kau apakan, saya tidak akan tinggalkan orang ini. Laksanakan saya tugasku. Jadi Munkar setelah nanya-nanya dan sebagainya, kemudian orang ini berkata kepada orang meninggal ini, dia mau khawatir, yang takut itu, dia tidak akan menyusahkan kamu dalam pertanyaan. Baik. Nanti sudah itu, sudah nanya mulus, kemudian Munkar Nakir pergi. Datanglah orang ini, mengatakan saya ini adalah temanmu. Teman apa? Karena kamu dulu waktu sehidup selalu membaca Al-Quran, baik dalam keadaan sir maupun dalam keadaan besar. Coba apa? Dia akan menjadi penolong kita di kuburan. Belum pilih hari kiamat.
rumpi di pada masa dan sebagainya. Nanti ada di situ juga menjadi pemberi syafaat. Nabi bersabda, "Iqra al-Quran, baca Al-Quran, fa inna ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena nanti di hari kemudian dia datang ada menjadi memberi syafaat, memberikan syafaat bagi orang yang membaca. Hadirin rahimakumullah. Sekali lagi saya himbau sekalian. Ada tradisi kita di sini tadarus. Sudah tarawih saya kira bagus sekali. Bayangin kita bertadarus di situ. Tapi tadarusnya jangan ikuti itu karena tidak bisa itu satu juz itu dibaca kalau tidak ikuti itu orang yang membaca. Jadi kalau orang membaca bersama diikut, disebut tidak besar seorang diikut saya itu sama dengan membaca. Karena menegakkan orang membaca dianggap sama pahalanya dengan orang membaca. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita ini masih orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, diridhoi oleh Allah untuk senantiasa membaca Al-Quran. Bukan hanya pada bulan Ramadan, tapi lebih dari itu. Kedua dari mudah kita tidak pernah berhenti membaca Al-Quran. Mudah-mudahan manfaatnya adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.